Halo mahasiswa dan mahasiswi IAIN Ponorogo. Kalian bingung tentang alur skripsi yang ada di IAIN Ponorogo? Tenang, saya akan jelaskan semuanya dari awal, mulai pembuatan matrik sampai yudisium. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu alurnya dan ingin lihat contoh-contohnya, silahkan simak sampai selesai ya. Dan oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mil atau panggil saja Malindra. Saya salah satu dari mahasiswa lulusan IAIN Ponorogo. Awalnya saya juga sangat kebingungan dengan alur skripsi dan benar-benar membuat saya stres. Soalnya saya ini orangnya bisa dibilang introvert dan jarang juga mendapatkan informasi terkini. Nah, agar kejadian yang sama tidak terulang untuk orang-orang yang sama seperti saya akan menjelaskan alur saya skripsian berdasarkan pengalaman pembuatan skripsi di tahun 2023. Sampai akhirnya selesai juga di 2024. Oh ya, sebelumnya disclaimer, ini berdasarkan alur cerita skripsi yang saya alami dan ini murni tujuan saya untuk membantu mahasiswa IAIN Ponorogo. Baiklah, kita mulai. Untuk alur umumnya dimulai dengan pembuatan matriks, kemudian lanjut ke proposal dan terakhir adalah skripsian dan finalnya adalah yudisium beserta wisuda. Saya akan jelaskan secara mendetail mulai dari pembuatan matriks. Baiklah, yang pertama pembuatan surat pengajuan matrik. Saat waktu semester akhir kita akan disuruh membuat matrik dan sebelum membuatnya kita akan disuruh untuk memilih sekitar 3 judul bagus yang memiliki permasalahan di dalamnya. Setelah merasa sudah yakin dengan judul tersebut, tahap selanjutnya adalah membuat surat pengajuan judul matriks. Surat ini dibuat sangat sederhana. Contoh suratnya akan saya lampirkan di link nomor 1 sesuai deskripsi. Sesuai ketentuan yang tertulis dalam surat, kita harus menyelesaikan matriksnya sebelum dikumpulkan bersama surat pengajuan tersebut ke akademik. Baiklah, saya rasa udah paham ya. Selanjutnya nomor 2. Setelah surat pengajuan matriks selesai, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan matriks dari judul yang kita ajukan. Nah, tadi kan ada 3 judul yang kita ajukan kan. Dulu saya disuruh membuat 3 judul. Itu ketika ke bentuk matrik. Nah, istilah singkat matrik itu seperti kerangka paling awal dalam pembuatan skripsi, yang mana nantinya dari ketiga kerangka tersebut akan dijabarkan secara lebih luas ke bentuk selanjutnya, yaitu proposal. Dan contoh matriksnya saya lampirkan di link deskripsi nomor 2. Secara umum, matrik itu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama berisikan judul, kedua adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, latar belakang, tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah teori. Saya akan jelaskan yang penting-penting. Mulai dari rumusan masalah, sesuai dengan namanya, isi dari rumusan masalah adalah permasalahan yang didapatkan penulis setelah menjabarkan isi judul penelitian. Contohnya yang saya miliki ini adalah matriks saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli padi secara borongan, studi kasus pada petani di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Nah, di sini dari judul tersebut, dari judul tersebut dapat kita ambil permasalahan yang berhubungan dengan jual beli padi borongan di desa tersebut. Yang terpenting dalam rumusan masalah, jangan lupa menyelipkan kata-kata yang sesuai dengan yang kita tanyakan. Dan selalu pastikan bahwa rumusan masalah kita itu bersifat unik dan belum pernah dipublikasikan. Ingat ya, rumusan masalah adalah yang berhubungan dengan judul. Jangan sekali-kali keluar dari kesinambungan judul. Saya rasa kalian sudah paham yang mengenai rumusan masalah ini, dan jika belum paham silahkan komen di bawah atau CP nomor WA yang saya taruh di deskripsi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri adalah harapan yang ingin dicapai penulis dari rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya. Biasanya isi dari tinjauan masalah hanya mengubah beberapa bagian kata-kata dari rumusan masalah yang disesuaikan saja, seperti di contoh matrik saya. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah matrik berisi penjabaran singkat dari judul. Di paragraf pertama berisi penjelasan umum. Di paragraf kedua mulai sedikit menyerempet judul dan dibuktikan dengan penjelasan singkat mengenai jual beli. Di paragraf ketiga mulai menjelaskan maksud permasalahan yang ingin dibahas dan dibuktikan dengan penjelasan kondisi lingkungan desa dan permasalahan yang dibahas. Di paragraf keempat masuk ke permasalahan dan keinginan penulis untuk meneliti permasalahan tersebut. Selanjutnya tinjauan pustaka.
atau telah pustaka adalah sumber lain dari karya orang lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Untuk di IAIN Ponorogo biasanya menggunakan 5 referensi dari dosen, menyarankan untuk karya-karyanya berasal dari IAIN Ponorogo juga sebagai referensi. Tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari yang berhubungan dengan orang di luar alumni, ya tahu kan, itu hanya kepikiran saya saja. Dalam tinjauan pustaka Selanjutnya dalam tinjauan pustaka ada bagian-bagian yang perlu kalian perhatikan seperti tata letak kedua rumus masalah, metode penelitian, kesimpulan, dan kesamaan dua peneliti beserta perbedaannya. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa alasan kita mengambil sumber dari penelitian tersebut adalah relevan dengan penelitian yang akan kita buat. Ya, saya rasa kalian sudah paham ya. Selanjutnya adalah teori. Di sini berisi teori yang dirasa dapat memperkuat argumen Anda, bisa dari ayat suci, hadis, maupun kata-kata tokoh dari bidang tertentu. Selanjutnya kita kembali ke alur utama. Ketiga, mencari dospem matrik. Dospem matrik biasanya akan ditentukan oleh kampus. Setelah menyerahkan surat pengajuan matrik melalui linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 3. Setelah mengisi, pastikan kalian memberi konfirmasi kepada petugas akademik. Kadang tak jarang ada yang dapat memilih sendiri itu dospemnya, sesuai persetujuan kampus tentunya. Untuk bimbingan dospem matrik tidak dibutuhkan WA group. Jika perlu maka CP atau chat pribadi. Kita juga membawa 3 matrik untuk diajukan saat pertama bimbingan dan revisi paling minimal 2 kali. Sangat jarang ada yang disetujui, hanya sekali bimbingan. Semoga berhasil kawan. Baiklah, yang keempat, mencari kajur. Setelah mendapatkan persetujuan dari dospem matrik berupa tanda tangan, maka kita diarahkan ke kajur. Ingat, pastikan kajur ada di tempat. Jikapun tidak ada, bisa di CP dengan bahasa yang sopan. Jangan ragu. Biasanya kajur akan mempermudah pengesahannya setelah menunjukkan tanda tangan dospem matrik. Tapi jika belum ada tanda tangannya, jangan kaget jika ditanyai meskipun tak serumit pertanyaan dospem matrik. Kejadian ini pernah terjadi dulu. Dospem matrik tidak bisa membimbing seterusnya karena kendala. Maka bisa langsung saja bimbingan lompat ke persetujuan langsung di kajur. Tapi bakal diberikan pertanyaan mirip-mirip dospem sih. Mungkin istilah dospem kajur disatuin. Baiklah, lanjutkan nomor 5. Membuat surat untuk memulai mengerjakan proposal. Ini karena masalah dulu saya kena cuti, kemudian mulai mengerjakan skripsi lagi, jadi ya tahap ini bisa kalian skip jika tidak mengalami kendala. BTW untuk contoh suratnya saya masih sama seperti yang di link nomor 1. Linknya saya lampirkan di deskripsi 03,1. Kalian bisa oprek sendiri sesuai kebutuhan dan jangan lupa menyertakan matriks sebelumnya yang sudah ada tanda tangan dan transkrip yang nantinya dijadikan satu dalam stop map dan dikumpulkan ke akademik. Baiklah, selanjutnya adalah nomor 6, meminta dospem proposal sekaligus skripsi. Untuk dospem matrik yang dulu membimbing saya, dulu tidak dapat melanjutkan hingga seterusnya jadi kita diarahkan untuk mencari dospem proposal sekaligus skripsi. Seperti sebelumnya kita pergi ke akademik untuk meminta dospem baru. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya kita akan diberikan surat untuk diserahkan kepada dospem yang dituju. Selanjutnya yang ketujuh, pembuatan proposal. Untuk pembuatan proposal saya akan kasihkan contohnya dulu. Linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 4. Nah, terkait dengan proposal saya akan jelaskan panjang lebar. Proposal dimulai dengan cover seperti biasa, tidak perlu dijelaskan ya. Dan lembar persetujuan kalian tinggal ganti aja kata-katanya sesuai dengan penelitian kalian. Selanjutnya adalah latar belakang. Untuk latar belakang ini sama kayak latar belakang di matriks, cuma kita kasih penjabaran yang lebih dilebarkan. Intinya dalam latar belakang ini berurutan dari paragraf pertama bersifat umum dan nanti mengerucut sampai bawah sampai permasalahannya. Saya rasa kalian sudah paham ya terkait latar belakang ini. Juga jika masih bingung bisa tanya-tanya teman, internet, atau dospem. Selanjutnya rumusan masalah dan lain-lain. Kita tinggal kopas aja dari matrik yang sudah kalian buat tentunya. Selanjutnya manfaat penelitian ya.
Jujur saja apa manfaat yang kalian harapkan setelah terbentuknya skripsi ini kelak? Selanjutnya adalah telaah pustaka, tinggal kopas yang di matriks tadi. Selanjutnya kajian teori. Untuk kajian teori juga diambil dari matrik kalian sebelumnya. Hanya saja lebih diperluas jangkauannya Sepertinya kalian sudah paham ya. Terkait ini jika belum paham silahkan komen atau tanya ke dospemnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis. Tapi yang paling umum digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun penjelasan singkatnya, metode kualitatif adalah metode yang menghubungkan dengan fenomena sosial di masyarakat. Sementara untuk metode kualitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan data-data yang dapat dianalisis dan diukur. Biasanya dapat disingkat metode kualitatif disebut sebagai metode lapangan. Sementara untuk metode kualitatif adalah metode biasanya pengumpulan data. Metode kualitatif itu adalah metode pengumpulan data. Jadi ingat juga terkait ini karena biasanya ditanyakan saat ujian proposal. Untuk selanjutnya itu menyesuaikan kebutuhan kalian. Jadi oprek aja sendiri ya. Bedakan mana yang perlu dimasukkan dan tidak. Juga jangan sampai keluar dari topik pembahasan. Ya tahu kan topik pembahasannya. Ya seperti itulah. Pokoknya keaktifan kalian itu juga mempengaruhi kelancaran skripsi ya kalian. Ya seperti itulah isi proposal. Kalian bisa pelajari sendiri seperti yang ada di contoh. Atau mungkin ketentuan tahun ini dan kedepannya sudah berbeda, ya itu tergantung juga sih. Oh ya, kalau ada yang ditanyakan CP aja. Nomor WA saya ada di deskripsi. Yang kedelapan adalah bimbingan. Setelah selesai membuat proposal dari awal sampai akhir, kalian bisa mengajukan ke dospem pembimbing proposal yang sudah ditentukan. Dalam hal ini sebenarnya bebas saja mengerjakan proposal seperti tiap bab, maju, bimbingan, atau sekaligus. Itu tidak masalah, tapi saya menyarankan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Baru setelah itu bimbingan. Hal itu dapat menghemat waktu dan efisiensi. Oh ya. Ini bimbingan dospem pembimbing akan memasukkan kalian ke grup. Jadi jangan ragu bertanya. Semangat ya teman-teman. Biasanya cobaan terberat dimulai saat ini. Kesembilan adalah meminta persetujuan kajur. Hal tersebut bisa dilakukan ketika kita mendapatkan tanda tangan lulus dari pembimbing proposal. Meminta tanda tangan persetujuan itu sama seperti waktu meminta persetujuan matrik. Bedanya mungkin kajur akan lebih meneliti, menanyakan beberapa terkait proposal karena saat kalian masuk proposal, maka kalian sudah siap melangkah ke tahap pembuatan skripsi. Selamat ya. Yang ke-10 adalah syarat mengikuti ujian proposal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 5 jika kalian ingin lihat-lihat syaratnya apa saja. Jika saya tidak salah ingat, fotokopi KTM, kertas persyaratan yang sudah difotokopi, dan 3 fotokopi hardcover sesuai jurusan. Iya itu mungkin sih. Kalian bisa lihat aja langsung di deskripsi nomor 5. Yang nantinya ketiga fotokopian tersebut untuk penguji 1, 2, dan ketua penguji. Di sini penguji 2 adalah dospem proposal kita. Ingat ya, relax aja, jangan tegang, jangan panik. Karena ini bukanlah akhir dari segalanya. Dosen penguji depan kalian, mereka tidak lebih tahu daripada peneliti yang sudah melakukan penelitian itu sendiri. Mereka tak lain hanyalah seperti seorang mahasiswa yang aktif bertanya saja. Selama kalian seperti menjadi seorang dosennya. Gitu aja. Ke-11 adalah kalian bisa ataupun tidak menjawab setiap pertanyaan dosen. Kalian pasti akan kena revisi, tak peduli sesempurna apapun proposal kalian. Tapi dalam hal ini kalian dijamin lanjut ke skripsian setelah menyelesaikan revisi ke penguji tersebut. Untuk urutan revisinya adalah ke dosen proposal, kemudian ke penguji 1. Untuk ke ketua tidak perlu ya kayaknya karena ketua bertindak seperti MC saja. Saya tahu ini akan berat bagi kalian, tetapi tetap semangat ya, jangan putus asa, kalian bisa kok. Yakin pada diri kalian sendiri. Saya aja bisa, apalagi kalian. Oh ya, sebelum revisian kalian harus membuat surat yang nantinya dapat dibubuhi tanda tangan penguji.
dan pembimbing skripsi sekaligus. Maksud saya pembimbing kajur. Sebagai bukti kelulusan kalian ujian proposal. Contoh suratnya saya taruh, linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 6. Kalian tahu harus minta tanda tangan ke siapa saja dan setelah melihat surat pengesahan tersebut. Ke-13, setelah menyelesaikan revisian, kalian tinggal selangkah menuju skripsian. Selamat, kalian sudah bisa mulai membuat skripsi. Saya tahu ini akan berat, tetapi banyak orang yang sudah dapat menyelesaikan. Begitupun dengan kalian juga kelak. Ke-14 adalah baiklah, saya akan jelaskan tentang pembuatan skripsi. Untuk contohnya, contoh dari skripsi, linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 7. Berhubungan di proposal sudah banyak penjelasannya, maka saya akan bahas yang belum dibahas saja. Di awal skripsian, kalian akan diisi sampul sampai seterusnya, sampai bab 1. Dan untuk daftar isi berasal dari outline proposal yang pernah dibuat waktu proposalan. Masuk ke bab 2, yang mana isinya berupa penjelasan umum beberapa hal menyerempet ke pembahasan. Untuk bab 3 masuk ke pembahasan. Ingat ya, patokannya adalah rumusan masalah kita. Jangan keluar dari rumusan tersebut. Selanjutnya untuk bab 4 adalah penjelasan sekaligus penyelesaian masalah beserta hukumnya. Dan terkait bab 5 adalah penutup. Ya, saya rasa kalian sudah paham tentang ini, tapi jika belum paham bisa tanya dosen, atau lihat di internet, atau tanya teman. Saya yakin kalian akan banyak bolak-balik revisian, meskipun sulit, tapi kalian tidak punya pilihan lain. Jadi lakukan saja. Untuk contoh jurnal sumarinya dapat dilihat di link. Saya lampirkan di deskripsi 07,1. Isi jurnal biasanya tidak jauh dari skripsi. Kalian akan paham setelah melihat keduanya dan mencocokkannya. Yang ke-15 adalah setelah mengalami banyak cobaan dan sudah mendapat seluruh tanda tangan persetujuan dosen dan pengesahan kajur, maka kalian akan ditunjukkan untuk mendaftar ujian skripsi. Untuk persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam ujian skripsi, nah linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 8. Kalian bisa lihat. Dan terkait dengan pengecekan plagiasi, kalian bisa mengirimkan berkas softfile-nya ke perpustakaan IAIN Ponorogo. Ingat ya, yang dikirim hanya bab 1 sampai bab 4. Di awal pengiriman tidak jika banyak yang terkena plagiasi, karena koreksi kita akan dimulai setelah mendapatkan hasil pengecekan yang nantinya dikirim lewat Gmail. Untuk linknya saya lampirkan di deskripsi 09. Petugasnya akan melakukan pengecekan Turnitin, dan setelah mendapatkan hasil pastikan kalian mulai menyamarkan kata-kata yang terindikasi terkena plagiasi. Bisa secara manual atau menggunakan website. Untuk website yang dulu pernah saya gunakan untuk menyamarkan kosakata atau istilahnya parafrase, yang dulu pernah saya pakai adalah Quillbot. Oh ya, karena ini gratisan jadi kita masukin kata-katanya terbatas, tidak bisa semua sekaligus, part per part. Untuk contoh hasil setelah menggunakan Quillbot, saya lampirkan di deskripsi 09 dan 01. Itu mirip seperti before dan after lah ya. Yang cuma contoh. Setelah merasa yakin plagiasi ada di bawah 20%, maka silahkan kirimkan kembali ke perpustakaan IAIN Ponorogo dengan link tadi, dan setelah semua persyaratan tersebut lengkap, tinggal diserahkan ke akademik. Sambil menunggu biasanya kita bakal dimasukkan ke dalam grup ujian skripsi untuk mempermudah info jadwal. Dan ingat ya, jangan sampai telat batas pendaftaran. Meskipun biasanya yang semester 8 ke atas atau lebih itu bakal dipermudah sih skripsinya. Ada yang sampai 1 minggu kelar itu juga ada loh. Yang ke-16, ujian dimulai. Biasanya berjarak 1 minggu sampai 2 minggu setelah deadline. Ujian akan dimulai 2 hari setelah pembagian jadwal. Semangat ya kalian, tenang, jangan panik, relax. Dan juga jangan lupa foto sebelum dan sesudah ujian biar tahu perbedaan ekspresinya. Haha. Sekarang adalah ke-17. Setelah ujian, kalian akan dimintai revisi. Sama-sama kayak sebelumnya ya. Yang jelas kalian bakal lebih plong setelah ujian skripsi. Semuanya akan jadi lebih mudah, terutama jika kalian semester atas. Saya ingin cerita soal semester atas ini, tapi nanti di akhir video saja ya. Baiklah, masuk ke nomor 18, membuat pengesahan skripsi. Untuk linknya saya lampirkan di deskripsi nomor 10.
Lembar ini berfungsi sebagai pengesahan skripsi tempat tanda tangannya. Kemudian setelah mendapatkan tanda tangan dari dospem skripsi, penguji 1, kajur, dan terakhir adalah dekan. Terkhusus untuk dekan, jika kalian sering melihat tumpukan stop map di depan ruang dekan, nah itulah saatnya kalian menumpukan skripsi kalian di situ. Oh ya, pastikan lembar tanda tangannya ada di bagian paling depan. Dan seperti biasa, warna stop map juga jangan lupa, harus sesuai. Setelah menunggu sampai dekannya memberikan tanda tangan, itu pun jika tidak direvisi, maka kalian bisa mempersiapkan untuk mengumpulkan syarat selanjutnya. Jika kalian pergi ke perpustakaan, dan membuka skripsi-skripsi mahasiswa terdahulu, kalian pasti tidak asing dengan banyaknya pengesahan seperti tanda tangan pengesahan, lembar keaslian tulisan, surat pertanggungjawaban, dan lain-lain. Oh ya, untuk mentahan persyaratannya, linknya saya lampirkan di deskripsi. Aduh, tenggorokan saya. Ini contoh yang ada di link 10,1 itu hanya contoh saja. Kalian tinggal sesuaikan aja kalau sama punya kalian. Kalau mau diubah dikit biar tidak mirip juga boleh. Nomor 19, mengirimkan semua bukti ke online. Setelah semua berkas sudah didapatkan seperti pernyataan keaslian tulisan, lembar pengesahan, surat bermaterai, dan sebagainya, kalian kirimkan ke linknya. Linknya sudah saya lampirkan di deskripsi nomor 11. Nomor 20. Dan untuk upload online, jurnal online, tesis, dan jurnal sahsiah, dan penyerahan tugas akhir sudah saya lampirkan di deskripsi 11,1. Selanjutnya, 21. Mendaftar untuk yudisium. Di dalamnya kalian harus memasukkan berkas softfile berupa PDF, scan KTP, ijazah terakhir, lembar pengesahan, lembar penyerahan tugas, surat bebas perpustakaan. Untuk membuat surat bebas perpustakaan, linknya sudah saya lampirkan di deskripsi nomor 11,2. Untuk pas foto background merah maksimal 10 MB dan lain-lain. Untuk pendaftarannya, linknya sudah saya lampirkan di deskripsi nomor 12. Selanjutnya, nomor 22, persyaratan yudisium. Sebenarnya saya mau menyebutkan nama-nama dosen siapa saja yang harus kalian tuju, tetapi karena penjelasan ini bersifat menyeluruh untuk semua jurusan dan saya belum meminta izin menyebutkan nama-nama orang, maka saya harapkan kalian lebih aktif. Dan terkait dana yudisium, mahasiswa akan dimintai sekitar 50.000. 50.000 itu waktu saya ya, tahun 2024. Waktu saya iuran yudisium, karena tidak ada dana yudisium. Mungkin alasannya karena itu ya. Dapat dilihat di link sudah ini. Selanjutnya untuk persyaratan, linknya saya lampirkan di deskripsi 13. Kalian bisa mencarinya dan mulai membuat dummy sesuai ketentuan warna sampul setiap jurusan. Setiap jurusan memiliki warna yang berbeda, jadi jangan salah ya. Dan ukuran dari dummy adalah A5 hardcover bolak-balik. Untuk contohnya saya kasih lihat gambarnya. Linknya saya lampirkan di deskripsi 14. Saya kasih lihat contoh dari dummy milik saya, karena jika salah cetak maka sangat mahal mencetak 3 ulang. Karena cetakan itu untuk dosen, untuk siapa saja. Cetakan itu untuk dosen pembimbing skripsi, untuk kajur, dan terakhir adalah kenangan yang dibawa Anda. Semua persyaratan yang lembaran dimasukkan dalam stop map kemudian diberikan ke akademik. Jangan lupa dikasih identitas ya stop mapnya. Oh ya, yang membawa tanaman itu saya sarankan menulis nama atau tanda, dan jika bisa tanamannya jenis tanaman yang berkerumun. Cuma saran saya saja sih, kalau satu tanaman aja jika mati kan tanamannya hilang. Sudah tidak ada kenangan tanaman lagi yang ada di kampus. Tapi jika tanaman berkerumun, kemungkinan besar petugas kebunnya akan menyebarkan tanaman tersebut ke taman-taman atau setidaknya tidak akan gampang mati lah. Nomor 23, pendaftaran benar. Nomor 23, pendaftaran wisuda. Untuk pendaftarannya, linknya saya lampirkan di deskripsi 15. Setelah mendaftar, kalian akan disuruh mengisi berkas seperti
Berkasnya saya kasih contoh, linknya saya lampirkan di deskripsi 15,1. Selanjutnya adalah nomor 24. Setelah mengumpulkan semua persyaratan, silahkan kalian hubungi humas. Nomor WA humas untuk meminta dimasukkan ke grup Yudisium. Nomornya sudah saya lampirkan, itu di deskripsi juga ada. Itu adalah nomor umum yang diketahui, jadi tidak apa dikasih tahu. Dan yang terakhir adalah menunggu jadwal Yudisium. Setelah menyelesaikan semua ini, dapat dipastikan beban kalian hilang. Selamat untuk kalian. Tinggal menunggu info pembayaran toga dan wisuda. Selamat ya untuk kalian. Selanjutnya adalah nomor 25. Ini yang terakhir. Sebagai bonusnya, saya kasih link pembuatan SKL. Ini berlaku jika kalian sudah menyelesaikan pendaftaran Yudisium. Linknya saya lampirkan di dalam stop map beridentitas. Pengumpulannya di bagian humas. Selanjutnya ditunggu untuk pengajuan tanda tangan kedekan oleh humas sendiri. Pengalaman saya dulu membuatnya waktu membayar toga Bank Mini kampus, kalian bikin SKL, kemudian ditumpukan dan akan saya ambil hasilnya waktu selesai Yudisium. Baiklah, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang bisa komen aja, nanti saya koreksi atau akan saya tambahi. Dan saya jelaskan lagi bahwa penjelasan saya di atas berdasarkan pengalaman saya skripsian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan CP aja, linknya ada di situ.